Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, saya Elsa Martiati Windari akan membahas materi yang berjudul Perkembangan pada Masa Anak Prasekolah. Dalam materi ini terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama, perkembangan usia prasekolah, yang kedua, ciri-ciri awal masa prasekolah, yang ketiga, perkembangan kepribadian pada usia prasekolah, yang keempat, perkembangan kepribadian anak berdasarkan usia, dan yang kelima, komponen kepribadian anak. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yakni perkembangan usia prasekolah. Usia anak di bawah 5 tahun, orang sering menyebutnya sebagai usia prasekolah karena pada usia tersebut anak belum sekolah secara formal, tetapi anak belajar dengan berbagai macam stimulasi atau rangsang. Dengan cara bermain, maka biasanya disebut bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Usia prasekolah merupakan tahapan usia yang sangat penting karena pada usia ini daya serap anak luar biasa tingginya, maka pantas kalau orang menyebutnya sebagai usia golden age atau usia keemasan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi yang tinggi. Kebanyakan orang tidak menyadari dan memahami kemampuan magis yang ada pada anak-anak. Adapun ciri-ciri anak usia prasekolah yaitu yang pertama, anak ingin lebih mengenal dunia sekelilingnya. Para ahli sering menamakan masa eksplorasi. Pada masa ini, anak terlihat tidak mau diam, selalu bergerak lari, naik turun tangga, selalu ingin tahu dan mendekati benda-benda yang terlihat di sekelilingnya. Yang kedua, pada usia ini sering muncul yang disebut negativisme, yaitu anak mulai sering membangkang bila ibunya menyuruh A, anak melakukan B. Yang ketiga, anak sering berperilaku imitatif, yaitu anak selalu meniru segala perilaku orang yang ada di sekitarnya, baik yang terlihat ataupun yang terdengar. Yang keempat, yaitu usia prasekolah merupakan usia bertanya. Anak menjadi sering bertanya tentang apa yang dilihat di sekelilingnya. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri awal masa prasekolah. Jadi, ciri-ciri awal masa prasekolah ini terdapat 4 ciri, yaitu yang pertama, ciri fisik. Ciri-ciri anak prasekolah dari segi fisik umumnya sangat aktif. Mereka memiliki penguasaan kontrol terhadap tubuhnya dan sangat suka melakukan kegiatan yang dilakukan sendiri. Ciri yang kedua yakni ciri sosial. Umumnya pada tahap ini mereka mempunyai 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti kelompok bermainnya. Cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisir dengan baik. Ciri yang ketiga yaitu ciri emosional. Ciri-ciri tumbuh kembang anak adalah adanya perkembangan emosi yang dialami oleh si buah hati. Ciri yang keempat yakni ciri kognitif. Ciri pertumbuhan anak yang selanjutnya adalah adanya perkembangan kemampuan kognitif yang dimiliki si kecil. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan kepribadian pada usia prasekolah.
Perkembangan kepribadian terjadi karena adanya penggunaan kreativitas dan keterampilan bermain. Pada masa ini, berkembang kesadaran dan kemampuan untuk memenuhi tuntunan dan tanggung jawab. Anak mulai menemukan bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi orang lain. Perkembangan kepribadian anak juga merupakan pola perilaku dan sikap terorganisir yang dapat membuat seorang anak menjadi individu unik. Perkembangan kepribadian anak akan terus terjadi seiring bertambahnya usianya. Berkembangnya kepribadian anak bahkan telah dimulai sejak lahir. Pada dasarnya, setiap anak memiliki karakter unik yang telah dimilikinya sejak dilahirkan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Baik, kita lanjut pembahasan yang keempat, yakni perkembangan kepribadian anak berdasarkan usia. Yang pertama yaitu masa bayi. Perkembangan kepribadian anak dimulai dari ia dilahirkan hingga berusia 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Yang kedua, yakni usia balita. Perkembangan kepribadian anak berikutnya dimulai dari usia 18 bulan sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, pengembangan kepribadian yang baik akan membuat anak memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, usia prasekolah. Tahap ketiga terjadi selama usia bermain atau usia prasekolah, yakni sekitar 3 tahun hingga anak masuk sekolah formal. Perkembangan kepribadian terjadi dengan menggunakan imajinasi dan keterampilan bermain. Yang keempat, usia sekolah. Perkembangan kepribadian anak berikutnya terjadi pada usia sekolah dasar, kemungkinan hingga SMP. Dalam tahap ini, anak belajar menguasai keterampilan yang lebih formal dan dituntut lebih disiplin. Yang kelima, yakni usia remaja. Tahap kelima terjadi selama masa remaja, tepatnya dari usia 13 atau 14 tahun. Kedewasaan anak mulai berkembang pada periode ini. Pembahasan yang kelima, yaitu komponen kepribadian anak. Ada 3 komponen kepribadian anak, yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan adalah tempat pengasuhan anak di mana ia tumbuh dan berkembang. Selain temperamen, lingkungan menjadi hal yang paling menentukan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, yaitu temperamen. Temperamen adalah kumpulan sifat genetik yang menentukan bagaimana anak belajar memahami dan beradaptasi dengan segala hal yang ada di dunia ini. Yang ketiga, yaitu karakter. Karakter merupakan kumpulan pola emosi, kognitif, dan perilaku yang dipelajari dari pengalaman. Hal ini menentukan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai perkembangan pada masa anak prasekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.